Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Praise the Lord that we can see each other again. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Worship is taken from the book of Colossians 1, chapter 1, verse 27. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Kolose, pasalnya ke-1, ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji dan menyembah Dia dengan pujian. Hari ini ku rasa bahagia disambung dengan dalam Yesus kita bersaudara. Let's make a joyful noise for Him. Tanpa
tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan yang Kau begitu setia dan peduli pada kami, memberi kami harapan yang baru tiap-tiap hari, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan tenang dan selalu ada sukacita di dalam-Mu. Ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami pada hari ini untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan melalui Pendeta Paul. Kiranya firman-Mu dapat selalu meneguhkan iman kami dan membuat kami makin mengerti akan rencana-Mu yang indah bagi kami. Ya Tuhan, sertai juga seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ibadah kami ini, kiranya ibadah kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji dan sembah Dia lagi dengan pujian percaya bukan karena melihat. We believe even though we do not see. Let's praise and worship Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus.
Ya Bapa kami, selamat pagi dan terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus ini. Oh Heavenly Father, good morning and thank you for this new day that you have given us, for us to come and to worship you in your sanctuary. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami bersyukur Engkau juga senantiasa menunjukkan jalan-Mu tatkala kami bingung. We are also thankful to you because you always showed us your way in times of our confusion. Kami juga berterima kasih tatkala kami lemah, Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. We are also thankful to you because in times of weakness, you gave us strength and hope. Kami juga berterima kasih karena di dalam Engkau kami tahu kami tidak sendirian. We thank you, Father, because we know that in you we are never alone. Bapa, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu menaatinya. Father in heaven, we come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, Bapa. Please forgive us our sins. Biarlah darah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami di kayu salib membasuh kami kembali. And may your blood that you have shed on the cross for us wash us clean once again. Bapa dalam surga, kami pun menaikkan doa memohon penghiburan-Mu atas keluarga Tante Els yang telah kehilangan adik ipar kekasihnya. Heavenly Father, we come before you to pray for comfort for the family of Tante Els, who has just lost her beloved brother-in-law. Biarlah penghiburan-Mu turun atas keluarga mereka, satu persatu. Biarlah pengharapan dalam Yesus memberikan kepada mereka kekuatan. We pray, may your strength be upon them, may your comfort be upon them, Father, so that they will continue their walk with you. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami senantiasa diingatkan hidup di tangan Tuhan. May we always be reminded that life is completely in your hands. Bapa, kami pun datang berdoa bagi Tante Lydia. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan dan kenyamanan kepada Tante Lydia. We pray for our sister Tante Lydia. May you provide her with strength and comfort. Biarlah Tante makin hari makin kuat, makin sehat. We pray, Father, for continued strength upon Tante Lydia, so that each day she will grow healthier. Kami juga mengingat Bapak Peter Subadia. Biarlah kesembuhan turun atasnya, supaya Bapak Peter bisa kembali sehat. We pray, Father, for our brother Peter Subadia. May your healing fall upon him, and may you heal him that he will be healthy again. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudari kami Stephanie dan juga Mira. Berilah kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We also remember our sister Stephanie and Mira. May you continue to heal them and to strengthen them. Kami juga mengingat saudari kami Herwi dan pendeta Tony Moniaga. Kami pun memohon berilah kekuatan dan kesembuhan atas mereka. We remember our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa bagi tetangga kami Norma. Teruslah beri kepadanya
kekuatan, dan kesehatan. We also remember a neighbor of ours here, Norma. May you strengthen her and heal her, Father. Bapak, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, as we want to listen to your word, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we all pray. Amen. Saudara-saudara, jika saudara mempunyai Alkitab, mohon buka kitab Injil Markus pasal 14. If you have your Bible, will you please turn your Bible to the Gospel of Mark chapter 14. Kita akan membaca ayat 32 hingga ayat 42. And we are going to read from verse 32 to verse 42. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah ketika waktunya tiba. The theme of today's message is when the hour comes. Markus 14, 32 hingga 41. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali lagi untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. In English, they went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, sit here while I pray. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them, stay here and keep watch. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that, if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Simon, he said to Peter, are you asleep? Couldn't you keep watch for 1 hour? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Once more, he went away and prayed the same thing. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. They did not know what to say to him. Returning the third time, he said to them,
Are you still sleeping and resting? Enough, the hour has come. Look, the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Saudara, sudah tentu dalam hidup kita ada hari-hari yang cerah, tapi juga ada hari-hari yang gelap. Of course, in life there are bright days and there are dark days. Apakah hari yang paling gelap di dalam kehidupan saudara? What was the darkest day of your life? Mungkin bagi sebagian kita, tatkala kita pertama mendengar diagnosis yang dokter berikan kepada kita. Perhaps for some of us, it was the day when we first heard the diagnosis the doctor gave us. Mungkin bagi kita yang lainnya, tatkala kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. And perhaps for some of us, it was when we had to say goodbye to our loved ones. Dan mungkin bagi sebagian kita, tatkala kita kehilangan mata pencaharian kita. And perhaps for the rest of us, it was when we lost our jobs. Saudara, sudah tentu semua itu adalah hari-hari yang gelap. Namun ternyata saudara, hari yang paling gelap adalah hari sewaktu kita mesti bergumul dengan Tuhan. These are of course dark days. But the darkest day is perhaps when we ought to struggle with God. Kenapa kita bergumul dengan Tuhan? Why do we have to struggle with God? Karena kita tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Because we don't understand what's happening. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan tengah kerjakan. We don't understand what God is doing. Dan kita tidak mengerti kemana Tuhan sedang membawa kita. And we don't understand where He is taking us to. Dan ini mungkin yang terpenting. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan membawa kita ke sana. And perhaps this is the most important. It's when we don't understand why He is taking us there. Itulah waktu di mana kita akhirnya bergumul dengan Tuhan. And that's usually the time when we struggle with God. Dan biasanya itu adalah hari yang paling gelap dalam hidup kita. And that usually is the day that is the darkest day of our lives. Saudara-saudara, Getsemani adalah hari yang paling gelap dalam kehidupan Tuhan kita Yesus. Getsemani is the darkest day of Jesus' life. Hari itu adalah hari di mana ia bergumul dengan Allah Bapa. And that's a day in which He struggles with God. Saudara, Yesus telah tahu bahwa satu hari Dia akan mati di kayu salib. Jesus has always known that He will someday die on the cross. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia. Because that's the reason why He came to the world. Namun tak kala ia harus berhadapan dengan hari yang menakutkan itu, ia tergoncang. But when he is finally faced with that dreadful day, he is shaken. Dia ingin berlari, tapi dia tahu dia tidak dapat dan tidak boleh berlari. He wants to run, but he knows he should not and he cannot run. Dia harus tinggal di dalam kehendak Bapa di surga. He knows he must stay in the will of his Father. Ketakutannya dan pergumulannya benar-benar menunjukkan kemanusiawiannya. His fear and consequent struggle and distress exhibit his full humanity. Betul dia ada, Allah anak Allah. Betul roh yang di dalamnya adalah roh Allah, tapi tubuhnya dan jiwanya adalah manusiawi. Yes, He's the Son of God. Yes, His Spirit is God's Spirit Himself, but His soul and His body are human. Dia
secara emosional, secara mental, dan spiritual, Yesus berada di titik yang paling rendah. Itulah hari yang paling gelap dalam hidupnya. Emotionally and mentally and spiritually, he is at the lowest point. It is truly the darkest day of his life. Saudara, hari itu begitu gelap, sehingga Yesus sudah merasakan kematian sebelum kematian datang menjemputnya. You see, that day is so dark that Jesus has already felt death even before death comes. Dia berkata, jiwaku begitu sedih, dikuasai, ditindih oleh kesedihan sampai seperti mau mati. He said, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Dia kemudian meminta kepada ketiga muridnya, tinggallah bersamaku dan berjaga-jagalah. And he then asked his friends, his disciples, stay here and keep watch. Saudara, ini adalah kata-kata yang sangat keras. These are very strong words. Dia dikuasai, ditindih oleh kesedihan sampai seperti mau mati rasanya. Overwhelmed with sorrow to the point of death. Mungkin sebagian kita dapat mengerti apa yang Yesus sedang rasakan saat itu. Perhaps some of us can perhaps relate to him, can we? Kita mungkin pernah juga ditindih oleh kesedihan sampai kita rasanya seperti mau mati. Perhaps we were also once overwhelmed with sorrow to the point that we felt like dying. Nah, saudara, saat-saat seperti itu, saat-saat di mana memang kita berpikir rasanya kematian lebih baik daripada kehidupan. And that was the time when we usually thought perhaps death was a better option than living. Saudara, mengapakah Yesus begitu sedih, begitu takut, dan begitu tertekan? Why is Jesus deeply distressed and troubled? Saudara, karena dia akan mengalami penyiksaan yang paling menyakitkan dan kematian yang paling mengenaskan. He is about to experience the most excruciating torture and death. Saudara, penyalipan adalah bentuk penyiksaan dan penghukuman mati yang paling kejam yang pernah diciptakan oleh manusia. You see, crucifixion is the cruelest form of execution ever invented by man. Kita bisa lihat di sini, saudara, bahwa ketakutan adalah reaksi manusiawi terhadap penderitaan dan kesakitan. So you see, we can see very clearly here, fear is human reaction to pain and suffering. Saudara, waktu kita itu takut tidak berarti kita tidak beriman. You see, fear does not necessarily mean lack of faith. Yesus Tuhan kita memiliki relasi yang paling kuat dan paling aman dengan Bapa di sorga. You see, our Lord has the strongest and safest relationship with His Father. Dan imannya dengan kuat bersandar pada pemeliharaan Bapa. And his faith rests steadily in his Father's providence. Tapi dia tetap bisa merasakan ketakutan yang begitu mencekam. But still, it does not stop Jesus from feeling terrified. Jadi saudara, jangan takut merasa takut. So do not be afraid to feel afraid. Jangan juga takut mengakui bahwa kita takut. And do not be afraid to admit to fear. Datanglah kepada Yesus dengan ketakutan kita. So come to Jesus with our fear. Tuhan Yesus tidak akan mengolok-olok kita atau menghina kita karena kita ketakutan.
He will never ridicule us or put us down because we are afraid. Never. Saudara, Tuhan Yesus berada dalam kondisi yang sangat-sangat tergoncang. Itu sebab dia memohon bantuan dari ketiga muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jesus is so desperate that he asks for help from Peter, James, and John. Dia meminta mereka untuk bersamanya dan berdoa dengannya. He asked them to stay with him and to pray for him. Saudara, di dalam kondisinya sebagai Allah, Yesus Putra Allah tidak membutuhkan siapapun untuk memberikan kepadanya penghiburan dan kekuatan. In his divine existence, Jesus, the Son of God, need no one to be with him to provide strength and comfort. Namun di dalam kondisinya sebagai manusia, Yesus anak manusia memerlukan temannya, sahabatnya, untuk bersamanya memberikan kekuatan dan penghiburan. But in his human existence, Jesus the Son of Man need others to be with him, to provide him with strength and comfort. Saudara, Yesus tidak berkata, saya hanya perlu Tuhan, saya tidak perlu orang. Jesus does not say, I only need God, I need no others. Kita juga jangan berkata seperti itu. And neither should we. Jangan ragu untuk memohon bantuan dari orang tatkala kita membutuhkannya. So do not hesitate to reach out to someone when in need. Ingat saudara, tidak ada Superman di antara kita. No one is Superman. Saudara, inilah doa Tuhan kita Yesus kepada Bapa di sorga. And here is Jesus' prayer to his heavenly Father. Aba, Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Abba, Father, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Saudara, Yesus memanggil Bapa di sorga, Abba. Saudara, ini adalah panggilan anak kepada Bapa yang akrab, yang intim. Jesus called his heavenly Father Abba. Abba is a very intimate way of calling a father. Saudara, dia benar-benar datang kepada Bapa di sorga, seolah-olah seperti seorang anak kecil yang memohon belas kasihan papanya di sorga. So when he comes to God the Father, he's like coming to him as a little child, coming to his Father, asking for his Father's help and mercy. Ambil cawan ini. Bukankah segalanya mungkin bagimu? He says, take this cup from me. Everything is possible for you, isn't it? Namun pada akhirnya dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. But still in the end he says, not what I will, but what you will. Saudara, di sini kita bisa memetik satu pelajaran yang penting, yaitu kuasa Tuhan dan doa manusia, kedua-duanya tunduk kepada rencana Allah. So here we can glean an important lesson. Both God's power and man's prayer are subject to God's plan. Saudara, waktu Yesus berdoa, ambil cawan ini daripadaku, dan semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus memohon kepada kuasa Allah yang tak terbatas. When Jesus prays, everything is possible for you. Take this cup from me. He's appealing to God's all-powerful nature. Tuhan tidak mempunyai keterbatasan, Dia mampu berbuat apapun.
God knows no limitation. He can do anything. Namun sewaktu Yesus berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi, dia menundukkan dirinya di bawah rencana Allah. But when Jesus prays, yet not what I will, but what you will, he is subjecting himself to God's plan. Saudara, kuasa Allah dan doa manusia, keduanya tunduk pada rencana Allah. Both God's power and man's prayer are subject to God's plan. Dan dalam hal ini, rencana Allah adalah menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. And in this case, the plan is to save man from the penalty of sin. Saudara, waktu kita membayangkan hal terburuk yang bisa menimpa kita, sudah tentu reaksi kita adalah takut. Of course, when we think of the worst thing that could happen to us, our natural reaction is fear. Tapi saudara, sewaktu kita takut, seperti Yesus, kita mesti berkata, jika itu adalah kehendakmu yang terburuk itu, maka saya akan tunduk pada rencanamu. But like Jesus, we too have to say to him, if that is your plan for me, the worst thing that could happen, if that's your plan, I will submit myself to your plan. Saudara, di saat itulah kita akan mendapatkan ketentraman yang melampaui pengertian manusiawi. When we do that, there will be the time in which we will experience peace that passes all human understanding. Saudara, kuasa Allah, kasih Allah, dan rencana Allah. Ini adalah tiga hal yang beroperasi di dalam kehidupan kita dan mesti kita maknai dengan tepat. God's power, God's love, and God's plan are the three components that are in operation in our lives, and we should know each of these correctly. Saudara, sewaktu kita berdoa, sudah tentu kita akan memohon kepada kuasa Allah bahwa Ia sanggup melakukannya. When we pray, we appeal to God's power that He can do it. Dan sewaktu kita berdoa, kita juga memohon kepada kasih Allah bahwa Ia akan melakukannya. And when we pray, we also appeal to God's love that He will do it. Jadi saudara, dua hal ini adalah dasar kita berdoa. So these two are actually the foundation of why we pray. We believe in God's power, we believe in God's love. Karena kita percaya pada kuasa-Nya, kita tahu Dia akan dapat melakukan yang kita mohonkan. Because we trust in His power, we know that He can do what we ask Him. Dan karena kita juga percaya akan kasih-Nya, kita percaya Dia akan melakukannya buat kita. And because we know that He loves us, we know that He will do it for us. Saudara, sudah tentu ini benar. Namun kita juga mesti mempunyai pengertian yang utuh. Of course, this is true and right. But we must have the correct and complete understanding. Sebab kalau tidak, saudara, ini yang terjadi. If we didn't have the correct understanding, this is what would happen. Saudara, sewaktu kita tidak menerima yang kita mohonkan, seringkali kita akan menyimpulkan, pertama, Tuhan tidak mempunyai kekuatan yang cukup, atau yang kedua, Tuhan tidak mempunyai kasih yang cukup. You see, if we didn't have this correct understanding, what usually happens is, when we do not receive what we ask for, we then conclude that God does not have enough power
or God does not have enough love. Ini kesimpulan yang seringkali kita tarik. Maka sebagian orang akhirnya merasa pahit kepada Tuhan dan kecewa kepadanya. Some of us came to this conclusion to the point that in the end, some of us became bitter and disappointed in God. I thought you had all the power, why couldn't you do it? I thought you had all the life, why wouldn't you do it for me? Kita berkata, Tuhan, bukankah engkau mempunyai kuasa, jadi engkau sanggup, kenapa kok engkau tidak melakukannya? Tuhan, bukankah engkau mengasihiku dan engkau akan memberikannya kepadaku? Kenapa tidak memberikannya kepadaku? Saudara, Tuhan mempunyai kuasa yang cukup dan kasih yang cukup. No, God has enough power and enough love. Namun kuasanya dan kasihnya tunduk kepada rancangannya. But His power and love are subject to His plan. Dan kasih dan kuasanya digunakan untuk mewujudkan rancangannya, yakni pada akhirnya untuk menampakkan kemuliaannya dan kebaikannya kepada kita. You see, His power and love are subject to His plan. And His power and love are to be used only to support, to further, to realize His plan. And in the end, His plan is to show His glory and His goodness to us. Jadi saudara, ini mesti kita pahami. We must understand this. Kasih Allah sangat besar. God's love is great. Kuasa Allah sangat besar. God's power is so great. Sebesar-besarnya, keduanya tunduk pada rancangan Allah. As great as they are, both are subject to His plan. Jadi saudara, ini yang mesti kita lakukan. Saudara, meskipun kita belum bisa melihatnya, tapi kita mesti tahu bahwa rencana Allah pada akhirnya selalu menghantar kita kepada kemuliaannya dan kebaikannya. We may not be able to see it yet, but God's plan always leads to God's glory and goodness. Saudara, ada yang berkesempatan melihat kemuliaan Allah, ada juga tidak. Some of us will still have the chance to see God's glory through what happens to us. But some of us don't. Ada juga yang bisa melihat kebaikan Tuhan langsung, tapi ada yang mesti menunggu. Some of us can see the goodness of God right away, but some of us will have to wait longer. Tapi semua saudara, pada akhirnya membawa kita pada kemuliaan Allah dan kebaikan Allah. Sehingga lewat apapun yang terjadi, akhirnya kita melihat kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. So, through whatever happens to us, in the end what we will see is God's glory and God's goodness. Sehari sebelum Tuhan memanggil saudara kita, Kok Poyung, saya mengunjunginya di rumah sakit. The day before, the Lord God called our brother Poyung home to be with him. I visited him in the hospital. Dia baru saja diamputasi kaki kanannya. He just had his right leg amputated. Saudara, waktu saya datang, dia sedang di ranjang, sedang duduk. Begitu lihat saya, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan." Dokter sudah takut, saya tidak boleh dioperasi, takut ada apa-apa.
Tapi saya boleh dioperasi, berhasil operasinya, dan saya bisa sekarang sehat lagi. He said, God's mercy, praise be to God for His mercy. Because the doctor had warned me that most likely I wouldn't be able to survive this operation because of my underlying condition. But the operation went well, I was amputated, and I'm okay. Praise be to God, His mercy is great. Berkali-kali dia berkata, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara, kalau mau lihat raksasa rohani, ini nih. Bukan lihat saya ini cebol rohani, saudara-saudara. If you want to see a giant, a spiritual giant, you see men like this. Not me, I'm just a dwarf, spiritual dwarf. Memuji-muji Tuhan karena kaki dipotong. Praising God because he had no more leg. Memang akhirnya Tuhan memanggil Kok Poyung pulang. Yes, in the end God called him home. Tapi saudara, dia melihat kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yes, God called him home. But he saw God's glory and God's goodness. Jadi segelap apapun malam yang harus kita lewati, pada akhirnya kita akan melihat terang kemuliaan Tuhan dan kebaikannya. It doesn't matter how stark the darkness is, but in the end we will see the light of God's glory and goodness. Jadi saudara, sewaktu kita berdoa, jangan hanya memohon pada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, tapi juga mohonlah agar kita bisa berserah kepada rencana Tuhan. So when we pray, not only do we appeal to God's power and love, but also we surrender to His plan. Saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata, bangkitlah, marilah kita berangkat. Orang yang akan menangkapku sudah datang. Jesus then says to His disciples, rise, let us go. Here comes my betrayer. Saudara, sewaktu tiba waktunya, Yesus berjalan ke Golgota. Para murid lari, tapi Yesus berdiri menghadapinya. When the hour comes for Golgotha, the disciples run, but Jesus faces it. Saudara, doa yang berserah kepada rencana Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera dan kekuatan. You see, prayer that submits to God's plan gives us peace and strength. Peace and strength. Karena kita sudah berserah pada rencana Tuhan. Saudara, kita juga harus kadang melalui Golgota. Ini adalah pertempuran terhebat dan masa yang paling gelap dalam hidup kita. Perhaps one day we too must face our Golgota, our biggest battle and darkest moment. Namun tak kala waktunya tiba, kita akan sanggup menghadapinya. Lama kita berserah, tunduk kepada rencana Tuhan. Kita terima ini sebagai rencana Tuhan untuk kita. When the hour comes, we will be able to face it so long as we submit to God's plan. So long as we say, this is your plan for me. For me. Nah, suatu kita bisa berkata, for me. Nah, kita tahu, He is with me. You see, when we can say, this plan is for me, that is the moment He is with me. He is with us. Di sini, sampai di Golgota. Here, onward till Golgota. Mari kita berdoa.
Let us pray. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bapa, betapa besar penderitaan-Mu, oh Yesus, di Getsemani, bergumul dengan Bapa di sorga. How great was your struggle, oh Jesus, in Gethsemane as you struggled with the Heavenly Father. Tapi kami melihat begitu Engkau berserah pada rencana Bapa di sorga, Engkau tidak lagi bergumul. But then we learn, Lord, the moment you submitted yourself, your life to your Heavenly Father, you stop not only the struggle, but you also stop the restlessness. Bapa, biarlah apapun yang Engkau berikan kepada kami, kami terima itu sebagai rencana Tuhan untuk kami. So we pray, Father, whatever it is that we must experience, we take it as your plan for us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul atas firman yang telah kami dengar tadi. Terima kasih, kita sudah diingatkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahwa kasih dan kuasanya akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang indah. Just berserah, surrender pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan. Yes, His love and power has no limit. And His love and power only brings us to God's beautiful plan for us. Just surrender. This will give us strength and peace. Makasih Pendeta Paul. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Stacy.
Jesse, also Pastor Paul. Jesus is the only answer in our life. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Heaven Came Down.
kita menerima berkat Tuhan, let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah penghiburan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the strength of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Kami, gereja, ingin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Monika atas dipanggilnya adik ipar dari Tante Els, yaitu Bapak Robi Monika, ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Our deepest sympathy for the Monika family, for the passing of their loved one, Mr. Robi Monika. May the love of Jesus Christ give you comfort and strength. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Minggu ini banyak sekali ya. Happy birthday pada hari ini ya, tanggal 21 Maret pada Ibu Gui Nyo Ong ya, Tante Gui. Happy birthday Tante Gui. Pada tanggal 23 Maret ada dua ya, Christian Chok dan Caitlin Lim. Happy birthday Christian Caitlin. Tanggal 24 Maret Bapak Andi Budiman. Happy birthday Om Andi. Dan tanggal 25 Maret Meldi Manuputi. Happy birthday Meldi. 26 Maret Bapak Andreas Mantik. Happy birthday Andreas. 27 Maret ada 3. Yang pertama Angie Surya Mega. Happy birthday Anje. Lalu Ibu Dorce Hartono. Happy birthday Dorce. Dan yang terakhir adalah Bel Lim. Happy birthday Bel. May God bless you all. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kiranya ibadah kami selalu boleh menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu berserah secara penuh padamu dan yakin bahwa kasih dan kuasa-Mu akan membawa kita ke dalam rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa, memohon belas kasihan-Mu agar Engkau mau menolong kami, agar pandemi COVID ini dapat segera berlalu, dan kiranya Engkau mau melawat orang-orang yang masih dirawat di rumah sakit, agar boleh mengalami kesembuhan, dan juga Engkau hiburkan orang-orang yang kehilangan kekasih-kekasihnya. Ya Tuhan, pimpin kami untuk selalu berjalan bersama-Mu, untuk setia dan taat menurut perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, untuk berserah penuh padamu. Dan layakkan kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk selalu memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.